Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa ketemu dan sehat. Mudah-mudahan hubungan kita pada pagi hari ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita sebelum kita mulai kegiatan mod yang akan kita laksanakan saat ini, saya minta dengan Bapak Yandri untuk memimpin doa. Ibu-ibu yang bermanfaat Allah, kita kegiatan pembelajaran dengan konfirmasi yang saya nanti berjalankan tidak ada halangan apapun, kita awali dengan doa yang selalu kalian beribadah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan kita paksain dapat berkah barokah rahmat. Amin. Bangga dengan doa yang tadi dipimpin oleh Bapak Yandri, mudah-mudahan memberikan berkat atau manfaat untuk kita semua nantinya. Amin. Jadi di sini kurang lebih 1 bulan kemarin saya ada pelatihan terkait dengan 7 jurus BK4 yang dilaksanakan di Palembang selama 4 hari. Jadi mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 26. Jadi kurang lebih 4 hari. Jadi di sini salah satunya kita akan mengeluarkan atau bukan nanti kita memberi Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait ini nanti silakan juga nanti misalnya ada yang perlu ditanyakan terkait dengan 7 jurus BK4. Jadi sebelum materi kita mulai, jadi ini ada kalau misalnya nanti kalian untuk bikin kita fokus, silakan teman-teman di apa namanya taruh sini. Ya, nanti ada 4 gerakan yang akan kalian lakukan. Yang pertama sampai 8 kali untuk menghilangkan kesemutan yang ada berada di tangan kalian. Yang pertama gerakan pertama seperti ini, hitung sampai berkali kanan kiri. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu gerakan kedua, angkat 1, kiri kita yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus gerakan ketiga seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir gerakannya ini semua langsung. Jadi ini nggak langsung masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Silakan teruskan. Jadi 4 gerakan ini untuk misalnya tangan kalian tekan, itu lakukanlah 4 kali. Ini gerakan pertama itu tadi, gerakan kedua seperti itu, gerakan ketiga seperti ini, gerakan keempat. Kalau tangan tekan, silakan siapapun nanti silakan dikeluarkan ilmunya 4 gerakan itu. Jadi silakan dilakukan. Ini terkait dengan materi langsung. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terkait yang pertama kenali potensi. Jadi 7 jurus BK4 ini ada 7 yang disampaikan itu selama 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Yang pertama kenali potensi. Jadi ini nanti terkait dengan mendidik anak. Ini kenali potensi. Jadi anak itu apalagi nanti khususnya di kelas 9. Ada dari ibu yang mengajar kelas 9? Nah, ini sangat penting kenal potensi mulai saat ini. Jadi potensinya anak itu apa sebenarnya? Ini perlu digali
perlu ditanyakan, ini perlu ada ya sedikit sebagai nanti wali kelasnya bisa ngasih bimbingan. Itu tidak hanya guru BK yang memberikan, tapi kalian pun harus, karena kalian adalah orang tua sebagai wali kelas yang ada di kelas itu. Makanya ini sedikit banyaknya harus disampaikan kepada guru-guru wali kelas atau guru-guru yang mengajar di kelas ya. Jadi terkait itu, kenali potensi anak ini mau dia sekolahnya di MA, SMK atau kesehatan dan sebagainya, silahkan ya. Nanti anak itu digali potensinya apa, potensinya seperti apa. Jadi silahkan nanti ibu menanyai, atau nanti apalagi nanti semester 2, ini baru semester 1 ya, semester 2 mulai digali anak mau kemana. Jangan sampai anak itu nanti jadi putus sekolah. Makanya kenali potensi terkait dengan itu harus kalian lakukan. Terkait dengan tahapan-tahapan penyelesaian masalah yang harus dilakukan sebagai seorang guru ataupun guru piket dan sebagainya, tahapannya sebenarnya kalau saya dulu guru BK dulu ya Bu ya, guru BK dulu, ternyata yang tahapannya itu harus OSIS dulu. OSIS dulu baru guru BK. Yang pertama yang harus yang tahapan pertama itu yang pertama guru piket. Yang harus kalian lakukan ini harus guru piket pertama. Yang nyata guru piket nanti diserahkan ke guru apa? Mata pelajaran. Ini mata pelajaran, baru kemudian wali kelas dulu. Setelah wali kelas baru ke siswa. Setelah itu baru guru BK. Jadi ini ada tahapannya pembagian sebagai seorang guru. Tahapan penyelesaian masalah itu tadi urutannya. Jadi harus kalian ketahui, kalau dulu kira guru BK dulu baru OSIS. Ternyata persepsi saya itu salah. Yang selama saya jalankan beberapa tahun ini salah. Tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini ada sedikit alur yang itu harus memang kita laksanakan. Jadi kalau bisa diselesaikan di guru BK, masalah itu harus diselesaikan di guru piket. Kalau tidak di guru piket, kalau tidak bisa tahapannya berarti harus di guru mapel. Kalau tidak bisa lagi tahapannya di wali kelas. Naik lagi ke siswa. Baru nanti terkait dengan psikolog anak, psikologi terkait dengan psikologi permasalahan yang sudah tinggi itu harus dengan guru. Tapi kalau memang di bawah ini bisa menyelesaikan, silakan diselesaikan dulu. Ini tahapannya seperti itu. Ini terkait dengan potensi. Yang kedua yaitu tentang yang dipegang Pak Zainuri, Pak Zainuri tentang kelola emosi. Jadi di sini juga kita sebagai guru, tidak hanya guru BK, itu harus menghadapi anak dengan kelola emosi. Terutama kalau ingin menghadapi anak terkait dengan emosinya, kita harus kelola emosi terlebih dahulu. Daripada kita langsung ke anak, kita kelola emosi dulu, baru setelah ini baru bisa mengelola emosi seperti itu. Ini terkait dengan kelola emosi. Dan penyelesaiannya apabila anak itu misalnya marah, anak tersebut, anak itu marah, kemudian dia berkelahi dan sebagainya, silakan anak tersebut apabila berdiri suruh duduk dulu. Ini tahapannya, salah satu tahapan yang dilakukan. Tahapan yang dilakukan seperti itu, suruh duduk. Kalau enggak, untuk meredakan emosinya, nanti baru kalau sudah reda, itu baru kita bisa tanya. Tapi kalau emosinya sudah duduk, silakan untuk berwudu atau mengambil air. Ini dalam Islam pun ini diterapkan bahwa kalau kita lagi emosi, kita yang dulu, bapak dulu, kita pun harus duduk kemudian ambil wudu. Jadi kita ambil wudu, nah insya Allah lebih tenang. Kalau tahapannya lagi itu anak masih belum tenang, silahkan ambil nafas, tarik nafas.
tarik nafas, kemudian keluarkan lagi, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Itu aturan seperti itu. Jadi anak kalau sudah lega, kalau belum lega tidak bisa diselesaikan. Meski kita sebagai guru, kita pun kalau misalnya bertengkar sama suami atau istri, itu tahapannya seperti itu. Saya juga seperti itu. Kadang nggak bisa menahan kita, tapi ini tahapannya seperti itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi nggak mungkin dari kita pun sebagai seorang guru kita tidak pernah bertengkar. Ada nggak Bu? Yang dari kalian nggak pernah bertengkar? Ada? Nggak ada. Ada nggak yang nggak pernah selama kalian nikah belum pernah bertengkar? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ada masalah. Nah, tapi perlu diingat, setiap permasalahan yang diberikan oleh Allah itu manusia dan diberikan masalah itu pasti dia bisa menyelesaikannya, ya. Karena Allah tidak akan memberi cobaan kepada manusia melebihi batas kemampuannya. Itu perlu kalian lakukan. Jadi kalau kalian ada masalah, ya kalau kita berbicara semua, ya otomatis kan ada yang akan dua-duanya berbicara, inginnya nggak mau mengalah. Jadi di antara kedua terkait dengan rumah tangga, ya salah satunya kalau ada yang tinggi, satunya harus merendah. Supaya kalau sama tinggi ini makanya terjadilah namanya emosi negatif. Nah, jadi ada salah satu yang mengalah. Kalau semuanya nggak mengalah, ini akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kadang kita akan ngomong sampai satu, jadi seperti itu. Terus kemudian tahap ketiga, tumbuhkan resiliensi, daya lenting. Jadi kita kasih kepada anak didik kita atau anak-anak kita yang terkait dengan itu daya lenting. Terkait dengan daya, itu kan daya kekuatan. Lenting itu kayak sebuah motivasi yang itu membuat anak itu lebih, misalnya dimulung, gimana caranya itu harus kita motivasi. Dengan kita kasih motivasi atau dorongan supaya anak itu gimana biar nggak nurut itu seperti apa. Nah, kadang kita gali mengapa dia itu murung, kita gali, kita panggil mereka sebagai wali kelas, orang tua di sekolah dipanggil. Mengapa dipanggil? Ya karena kalau terkait dengan masalah itu tidak bisa, itu setidaknya itu ada namanya konseling individu. Jadi pribadi dia kita panggil dulu, gimana anak itu supaya nggak murung terus gimana. Ya, jadi kita gali masalahnya, mungkin kita dengan sedikit dulu kasih gambaran gini. Jadi setelah itu baru kita nanti dia anak itu gimana cara mengungkapkan sendiri gimana. Jadi kita tarik umpan, kasih umpan dulu. Bisa, yang penting dia itu bisa ngomong dulu. Kaitannya dengan tunjukkan tingkat resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Terkait dengan kebiasaan berkesadaran. Jadi terkait dengan misalnya ada kalimat anadzofatun minal. Itu kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita terapkan pada terutama anak kita, anak didik kita, ya terkait dengan kebiasaan berkesadaran. Jadi silakan anak ini buang sampah pada tempatnya, itu mulai kita coba. Ini mulai dari orang tua dulu, orang tua yang ada di sini itu siapa? Nah misalnya ibu sebagai seorang wali kelas, itu berarti orang tua di sini. Nah kasih yang pertama yang harus mengolah dulu itu adalah wali kelas. Ini selain daripada yang lainnya itu wali kelas harus bergerak dulu. Apa itu sapunya kurang, apa itu kainnya nggak ada, itu wali kelas yang tanggung jawab. Karena sekolah itu memang menyiapkan itu. Tapi kalau ada kekurangan itu yang menambahi adalah wali kelas dengan cara iuran dan sebagainya, itu tergantung kepada wali kelasnya. Baik dan tidaknya kelas itu tergantung salah satunya dari orang tuanya di kita kembali lagi ke orang tua. Ini seperti ini terkait dengan yang keempat. Yang kelima, jalin koneksi, komunikasi efektif. Contohnya gimana anak ini terkait dengan jalin komunikasi.
koneksi terkait dengan komunikasi empatik. Jadi bagaimana anak itu biar anak itu tersentuh, bagaimana caranya? Contohnya misalnya ada anak yang mengeluh atau dari guru misalnya, saya merasakan apa yang anak rasakan. Contohnya, misalnya punya masalah keluarga misalnya, ribut keluarga. Nah, anak itu cerita apa yang diceritakan terkait dengan masalah keluarga. Terus kemudian ending terakhirnya itu yang pertama yang harus kita sebut adalah, nak, saya merasakan apa yang kami rasakan. Itu sangat penting sekali. Nah, setelah itu baru enjoy. Silakan diskusi di situ masalahnya seperti apa nanti, karena masalah itu tidak ada yang tidak bisa terkait dengan yang nomor 5. Yang nomor 6, bangun kolaborasi kerjasama multi pihak. Jadi di sini sekolah kita, nah baik tidaknya sekolah kita tergantung dari kita semuanya. Baik yang pertama dari kepala sekolah, dari wakil kepala sekolah terkait dengan kesiswaan dan sebagainya, bawahnya guru BK, guru-guru, wali kelas dan sebagainya. Ini harus kita kompak. Kalau ingin sekolah kita bagus, kita harus kompak. Ini pun harus didukung dengan kepala sekolah. Meski kita tidak didukung dengan kepala sekolah, karena ini kita belajar sebagai kewajiban, kita harus komitmen untuk mengajar anak-anak itu di sekolah dititipkan, dan guru-guru itu adalah yang mengajar di situ. Jadi kita harus komitmen untuk mengajar anak kita menjadi anak yang baik. Contohnya, misalnya ini anak saya di pondok misalnya. Saya pondok dulu di BK 14, ini cerita sedikit. Ini punya masalah di kelas 1 mati, kelas 2 ada masalah sedikit, itu kesurupan karena salah satunya itu anak saya itu dipinjami duit. Jadi begitu orang tua yang balik, belum sampai 2 minggu, 1 minggu itu habis jadi 300. Itu di Indonesia sipil, ujung-ujungnya melamun, ujungnya ketempelan anak saya. Itu sekarang saya pindah SMA di R9 sih. Makanya dimanapun kita mendidik anak, ya kalau kita punya anak di luar, kemudian anak orang yang dididik di sini, kemudian kita tidak lakukan dengan hati, dengan benar-benar, itu kalau terjadi pada anak kita seperti apa? Jadi kita harus berpikir seperti itu. Nah, kita bisa dipondokkan, nggak jelas hasilnya. Itu kita harus tahu bahwa ada istilah hukum timbal balik. Di mana kita berbuat baik, insya Allah kita akan menuai hasil. Yang terakhir adalah yang ketujuh, menata situasi. Lingkungan belajar aman, nyaman, menggembirakan. Nah, itu yang terkait dengan kebersihan juga. Amannya seperti apa, nyamannya seperti apa, itu tergantung daripada satu individu guru, wali kelas atau guru yang lain. Ini harus kerjasama. Kalau kurang terjadi kerjasama antara satu dengan yang lain, ini makanya akan timbul hal-hal yang negatif yang itu akan kita tidak sadari akan datang. Nah, ini juga kemarin ada kejadian anak itu berkelahi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya bisa kita tanya jawab, ya, sharing. Mungkin ada yang bertanyakan. Masih untuk yang lain juga silakan berdiri dulu, belum ada tanya. Silakan yang pertama. Kalau ini cuma 1, ya, ini cuma 2, ya, ini cuma 3, ini cuma 4. Jangan lupa, ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti kalau saya sebut angkanya, kamu harus ikutin. Saya hitungan 2.
harus seperti ini. Udah apa? Udah apa? Tangan dua, tangan kiri. Satu tangan kanan. Satu ke Kanan, Kanan dua kiri. Tiga ke kanan. Masih kiri. tiga ke empat ke Tiga ke kanan. tiga ke kanan. Ya, tiga kanan. Empat kiri. hitungan 3. Ini perlu ada konsentrasi. Jadi kalian ada konsentrasi. Sebelum ngajar juga kita harus konsentrasi terhadap siswa kita. Mungkin kita bisa terapkan ke siswa kita. Hitungan kedua. Jadi kalian harus konsentrasi. Yang pertama kanan, yang kiri. Hitungan keempat. Nah, benar, benar. Ya benar. Kiri, pergi. Benar. Kanan tiga. Tinggalnya mana? Tinggalnya. Kalau ketiga sini, keempat di sini. Jadi hitungan ke 1, 2, 3, 4, 2. Ya, tepuk tangan. Relax. Apa sih? Enak ya? Agak relax kan? Ya. Biasanya kan setelah relax ini ada kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab terkait dengan 7 materi yang saya sampaikan. Ini sharing Bu, tidak berarti saya menggurui. Ini sharing. Kita tukar mungkin kalau saya tidak bisa jawab juga nanti bisa saya tanyakan kepada yang hadir di sini. Silakan. Pak Zeman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk poin kedua ada poin istilah. Nah sekarang ini kan banyak fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah, terutama barusan kemarin kita di media sosial baca cukup itu bapak yang terjadi di daerah Jawa Barat. Kepala sekolah menampar siswa yang bermasalah. Tentunya dampaknya luar biasa emosional anak itu sampai sekarang juga orang tua juga ada ya anak yang bermasalah ya. Nah bermasalah itu kadang-kadang kan kita menjadi emosi anak kita kan banyak juga Pak. Kita nggak sabar, kadang-kadang emosi kita menanyakan sekali 2 kali kadang juga ngomong. Nah tujuan kami tanyakan bagaimana kira-kira ya emosional kita bisa menjaga itu biar adanya itu tidak lelah dan anak-anak kita yang sekarang ini emosi juga tidak terkontrol. Mungkin dunia elektronik juga namanya apa kita ditanyakan gimana sikap kita karena ini yang seyogianya sebagai guru kita juga terjepit Pak. Kita mau emosi dengan kekerasan kita akan terbentang hukum. Ketika kita diam moral anak yang akan susah. Nanti bagaimana kita menyikapi emosi kita dan anak bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama menjaga ya moral kita, moral anak yang sekarang ini ya jauh sekali dengan ibu. Terima kasih mungkin itu yang perlu kita carikan bersama-sama ya bagaimana sekarang terjadi emosi yang tidak terkontrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainuddin. Terkait dengan pola emosi, memang dunia ini ya apa yang disampaikan oleh Bapak Zainuddin sempat heboh ya kurang lebih mendekati kurang lebih 1 bulan ya. Belum ada masih belum seperti masuk di minggu ketiga yaitu sempat heboh terkait anak yang merokok yang ditampar oleh sekolah. Ini terkait dengan masalah ini memang sangat ya, kita pun yang jauh dari sana itu merasakan apa yang dirasakan oleh ibu tersebut. Tapi terkait dengan masalah tersebut memang kita kadang nggak bisa menahan emosi terkait itu Pak Bu. Dan kita bisa mendam, mengubit. Tapi yang memang terkait dengan menampar, menendang dan sebagainya memang ini ada undang-undangnya, makanya kita tidak bisa
tidak bisa nendang, tidak bisa memukul. Kalau dulu saya waktu saya jadi anak dia sekolah itu kata mistar itu sampai patah, itu enggak. Karena itu sedikit dari pendidikan yang memang harus seperti itu. Kalau di hukum Islam itu asalkan dia di bawah di kaki dan sebagainya itu tidak masalah itu dilakukan. Anak pun kalau dia itu apalagi terkait dengan yang namanya sholat, terkait dengan sholatlah sebelum kalian disolatkan. Sholat itu wajib kita pukul. Terkait dengan anak kita nanti misalnya ada anak, tapi kalau di sini nggak bisa. Tapi kalau anak kita sendiri itu menurut hukum Islam itu silakan. Ini anak orang pun kalau ini sebatas mendidik itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi yang bikin masalah benar apa yang dikatakan Bapak Zainuri, ini sudah terkait dengan hukum. Jadi kita tidak bisa lagi. Jadi kalau saya mengatasi masalah-masalah yang seperti itu kemudian tidak bisa kemudian kita selesaikan, ya anak ini yang pertama kita keluarkan dari kelas. Kalau anak tersebut, kalau dia tidak mengikuti aturan sekolah, karena siswa itu ada hak, ada kewajiban. Jadi hak dia itu menerima pelajaran, kewajiban dia mengikuti tata tertib. Makanya kalau anak bermasalah kemudian dipanggil oleh guru, kalau gurunya yang mengajar di kelas itu tidak boleh, itu salah. Karena kalau anak itu masih ada masalah itu tidak boleh dia belajar sama guru siapapun, tidak boleh. Ini konsepnya. Jadi kalau misalnya ada panggilan anak itu terkait dengan berkelahi, merokok dan sebagainya, kemudian dipanggil guru BK untuk menyelesaikan masalah, itu diselesaikan dulu masalahnya. Silakan langsung dikeluarkan dari kelas itu. Karena dia masih ada masalah. Karena ada dua cuman, hak dan kewajiban. Hak siswa itu belajar, hak kita itu hak siswa itu juga mengikuti tata tertib. Nah, kalau dia melanggar misalnya hingga bolos, itu nggak bisa dia masuk kelas. Panggil dulu BK atau wali kelasnya dulu. Wali kelasnya harus dipanggil dulu. Anak itu yang hingga dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan kelola emosi, yang mungkin bisa kita untuk saat ini ya. Mungkin istighfar lah, kemudian anak itu ada masalah, ini yang kita nggak bisa menyelesaikannya, dia tuh kalau dia tidak mau pulang pulangkan lagi, pulangkan anak yang merokok apa ini, dia kalau nggak bisa kita atur di sini kita pulangkan. Kemudian kita kasih surat, panggil orang tua. Jadi seperti itu. Jadi kita memang nggak bisa, misalnya kita memang sakit anak itu. Kita ngomong di tempat-tempat sebagainya, ya kita cuma bisa diam dengan istighfar, astagfirullahaladzim, yang mudah-mudahan tidak terjadi sama anak kita. Mungkin itu baik kita, mungkin itu aja. Mungkin ada yang lain mau nambah? Ada? Oke. Kalau enggak, silakan ada yang mungkin ditanyakan. Belum nanti kita silakan kita buat revisi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak mengenai kenali potensi anak. Nah, sebenarnya kita sebagai wali kelas khususnya untuk kelas 9 itu biasanya kita tahu potensi anak ini bagusnya di bidang akademik. Tapi di sisi lain di keluarganya itu tidak mendukung dari sisi ekonomi. Jadi untuk melanjutkan ke jenjang SMA itu tidak bisa melanjutkan karena keterbatasan dari ekonomi. Nah, ini saya tanyakan, ada tidak solusi untuk mereka, bagi mereka untuk anak tersebut bagaimana? Sebenarnya anak tersebut mau melanjutkan ke tingkat selanjutnya, tapi karena keterbatasan ekonomi, jadi di keluarga pun sudah tidak mampu. Nah, di sini ada tidak peran dari BK atau dari sekolah untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait anak yang tidak mampu untuk lanjut ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, ya solusinya memang yang pertama terkait dengan ini sebenarnya nggak ada
keterkaitannya, tapi kalau memang dibantu memang ini harus mungkin dari kepala sekolahnya, dari kelasnya, ini harus dipanggil, dikumpulkan, cari solusi bareng-bareng, karena ini terkait dengan itu orang tuanya seperti apa, misalnya mampunya berapa, ini harus benar-benar dimusyawarahkan, cari jalan yang terbaik terkait dengan masalah tersebut. Kalau guru BK mungkin hanya bisa itu harus ada kepala sekolah ini yang terkait itu, apakah nanti digratiskan dan bagaimana, itu pasti intinya Bu, kalau orang itu mau cari solusi apapun masalahnya, kalau dia memang benar-benar mau cari solusi, insya Allah ada jalan, kecuali dia tidak mau mencari solusinya. Ya, salah satunya ada orang tua kemudian datang ke sekolah, yang memiliki kepala sekolah, gimana caranya, itu nanti akan dimusyawarahkan, nanti mungkin ada bisa yang saya sampaikan tadi bisa digratiskan di sekolah tersebut, mungkin atau bayar separuh atau dapat beasiswa atau seperti apa, atau kadang ada guru ataupun orang lain kadang ada yang membantu, jadi seperti itu. Komunikasi. Jadi antara orang tua, guru itu ada komunikasi, kolaborasi. Jadi intinya terkait dengan kolaborasi tadi. Kolaborasi terkait dengan jurus BK yang tenang. Kolaborasi. Jadi semua pihak ini wajib andil terkait dengan masalah tersebut. Mungkin itu kalau ada pertanyaan. Ya. Mungkin itu Bu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bukan berarti menggurui Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sharing penyelesaian masalah. Jadi nanti terkait dengan masalah-masalah sekolah itu ada tuntutan penyelesaian masalahnya. Jadi terkait dengan masalah kecil yang diselesaikan di tahap di tiket dan sebagainya, nanti itu harus seperti itu memang. Ini yang saya dapatkan ilmu dari guru BK. Yang agak sulit yang saya sampaikan awal tadi memang di kesiswaan dulu diselesaikan di kesiswaan, nanti begitu masalah agak panjang nanti baru masuk psikologinya di mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ini, karena ini juga nanti di Uneti ini mungkin nunggu waktunya aja. Nah, untuk tahap yang kedua ya insya Allah ada, karena ini juga nanti yang ini selesai ini baru dapat sertifikat terkait dengan 7 jurus BK. Mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf sebagai mengisi pada siang hari ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami sebagai moderator minta maaf. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan alhamdulillah.